Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Pada kali ini kita membahas materi bahasa Indonesia yaitu diksi atau biasa disebut juga pilihan kata. Nah, di sini pemahaman terhadap suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap kata-kata dan kaidah yang terdapat dalam bahasa tersebut. Menggunakan bahasa pada hakikatnya adalah memakai kata-kata dan kaidah yang berlaku dalam bahasa itu. Nah, dengan demikian, agar dapat berbahasa dengan baik, benar, dan cermat, kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi hal ini berlaku bagi semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, jadi kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ketepatan dan yang kedua kesesuaian. Ketepatan itu artinya dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Sedangkan untuk kesesuaian, kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Sebelum kita lebih jauh berbicara masalah dua aspek ini, ketepatan dan kesesuaian, terlebih kita berbicara masalah aspek kata. Karena setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diinderai, dilihat, atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk tersebut. Apabila ada seseorang berteriak, misalnya kebakaran, lalu dalam pikiran kita timbul reaksi karena kita mengetahui arti kata tersebut. Karena itu, pikiran kita akan menyatakan ada barang, ada sesuatu yang terbakar. Nah, jadi yang dimaksud bentuk itu adalah semacam kata kebakaran, sedangkan makna adalah reaksi yang timbul dalam pikiran kita. Reaksi tersebut tentu akan berbeda-beda pada setiap orang. Hal ini bergantung pada tingkat pemahaman setiap orang akan bentuk dan makna suatu kata. Lalu untuk memahami kata, kita harus mengetahui bentuk dan makna kata itu sekaligus. Pemahaman terhadap salah satu aspek saja tidak menjamin pemahaman terhadap kata. Seseorang yang mengetahui bentuk atau rupa suatu benda belum tentu mengetahui namanya. Demikian pula halnya, seseorang yang mengetahui namanya saja belum tentu mengetahui bentuk atau rupa benda itu. Jadi, pemahaman terhadap bentuk dan makna kata merupakan syarat bagi pemahaman terhadap kata. Lalu sebagaimana yang dikemukakan tadi, untuk dapat berbahasa dengan baik, benar, dan cermat, kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia
maka yang harus kita perhatikan adalah kata dan kaidah bahasa Indonesia. Lalu dalam penggunaan kata, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata, karena kata merupakan tempat menampung ide. Dalam kaitan ini, kita harus memperhatikan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita ingin sampaikan. Kemudian, kesesuaian kata dengan situasi berbicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Lalu, kaitannya dengan ketepatan tadi, bahwa bahasa sebagai alat komunikasi itu berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau ide pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Pendengar atau pembaca akan dapat menerima gagasan atau ide yang ingin kita sampaikan oleh pembicara atau penulis apabila pilihan kata yang mengandung gagasan yang dimaksud itu adalah tepat. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembicara atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kata bermakna denotatif dan konotatif. Kata bersinonim, kata umum dan kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. Nah, pada bagian ini yang pertama, ada kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Lalu ada istilah yang namanya sinonim. Ada namanya antonim. Lalu ada namanya homonim. Sinonim itu artinya adalah persamaan arti. Contoh kecil di sini ada kata haus, bersamaan arti dengan dahaga. Bohong bersamaan arti dengan dusta. Sedangkan untuk antonim adalah lawan arti. Contohnya, panjang berlawanan arti dengan pendek. Besar berlawanan arti dengan kecil. Untuk yang homonim, suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda akan tetapi lafaz atau ejaannya sama. Contoh di sini, hak pada hak asasi manusia dan hak pada hak sepatu. Nah, ini bunyinya kelihatannya sama, tetapi pada maknanya tentu tidak sama. Lalu yang berikutnya ada yang namanya homofon. Nah, homofon ini adalah kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contohnya di sini adalah massa yang artinya media massa. Ada juga massa yang berarti waktu. Ada juga bank dan bank. Ada bank itu adalah instansi, nama suatu instansi, dan bank itu adalah nama panggilan. Lalu yang berikutnya adalah homograf. Kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafaznya dan maknanya. Contohnya di sini apel itu yang bermakna adalah upacara. Lalu yang berikutnya adalah apel yang bermakna adalah
nama buah. Nah, pada bagian yang kedua, denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Di sini sebagai contoh, banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari. Penata bunga itu sedang bekerja. Untuk yang konotasi, makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Contoh di sini, kupu-kupu malam itu ditangkap petugas transit. Kalimat yang kedua, dalam peristiwa itu dia dijadikan kambing hitam. Nah, ini adalah contoh dari konotasi. Bagian yang ketiga adalah abstrak dan konkret. Abstrak itu adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca indera. Contoh di sini adalah kebenaran. Kata yang bersifat abstrak. Pendapat itu tidak terlalu tampak. Nah, jadi kebenaran pendapat itu tidak terlalu tampak. Nah, ini adalah dia bersifat abstrak. Lalu untuk yang konkret, kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contoh di sini dalam sebuah kalimat, anak itu memiliki wajah yang tampan. Carrie baru saja membeli mobil baru. Meja itu terlihat sangat antik. Nah, kata yang diberi garis bawah itu adalah kata yang konkret. Artinya kata yang mempunyai acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Lalu pada bagian yang keempat, umum dan khusus. Umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Contoh di sini, sedikit orang yang serius belajar bahasa Indonesia. Nah, ini bersifat adalah umum. Lalu contoh pada kalimat yang kedua, tiba-tiba Budi merasa sakit. Nah, jadi pada kata yang diberi garis bawah itu adalah bersifat umum. Sedangkan untuk yang khusus artinya kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contoh, saya serius belajar bahasa Indonesia. Budi sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tipes. Nah, ini sudah jelas ya, kata yang diberi garis bawah adalah kata khusus. Lalu pada yang kelima adalah populer dan kajian. Nah, untuk yang populer adalah kata yang dipakai untuk berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk yang kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Nah, di sini adalah beberapa contoh atau mencoba kita bandingkan istilah kata populer dan kajian. Ada istilah kata bermakna yang sejajar dengan signifikansi. Sejajar sama dengan paralel. Tahap sama dengan stadium. Isi sama dengan volume. Batasan sama dengan definisi. Berbahaya sama dengan kritis. Besar sama dengan makro. Wajar dengan natural. Tetap dengan
Lalu pada poin yang keenam ada kata dalam percakapan. Nah, di sini ada istilah namanya jargon. Jadi kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan atau kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Bentuknya bisa seperti sandi, kode rahasia, atau Morse. Contoh di sini, orang pintar kalah sama orang bejo, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah slang, adalah kata-kata yang biasa dipakai para remaja dalam berkomunikasi. Tercipta karena para pemakai ingin berbeda dari orang kebanyakan. Contoh di sini misalnya lebay, jutek. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kita berbicara masalah perubahan kata. Jadi, kata-kata itu seiring dengan perkembangannya ada yang tentu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini ada yang sifatnya meluas. Jadi kalau meluas, kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, kini cakupan maknanya jadi luas. Contoh di sini, ibu artinya wanita yang melahirkan kita. Sekarang, siapa saja perempuan yang agak tua lalu kita panggil ibu. Lalu perubahan yang kedua adalah menyempit sifatnya. Kata yang dulunya memiliki makna luas, sekarang maknanya menjadi sempit. Nah, contoh di sini pembantu, artinya orang yang membantu orang lain. Nah, sekarang pembantu adalah pembantu rumah tangga atau istilahnya adalah babu. Yang berikutnya lagi ada istilah namanya synestesia. Artinya adalah perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Contoh di sini, kata-kata yang diucapkan menusuk hati. Gadis itu berwajah manis. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang artinya akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Lalu yang berikutnya ada istilahnya amelioratif ya. Pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Misalnya di sini ada bini, lalu ada istri. Lalu yang lanjutannya lagi ada istilah namanya asosiasi. Di sini adalah perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contoh di sini amplop dan istilah kata soko. Yang berikutnya lagi ada peyoratif ya. Kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Contohnya di sini istri simpanan. Dulunya istri muda. Pada bagian ini saya sampaikan rangkuman materi kita pada hari ini. Pemakaian kata ini menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata. Yang pertama adalah aspek kata, yang kedua adalah ketepatan pilihan kata, dan yang ketiga kesesuaian kata. Aspek kata terdiri atas 2 hal, yaitu aspek bentuk dan makna. Ketepatan pilihan kata berhubungan dengan kata bermakna denotatif, konotatif, kata bersinonim, kata umum, kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. Sementara itu, kesesuaian kata berhubungan dengan kata baku, kata tidak baku, dan kata-kata kumpulan. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.